selamat datang kembali di Podcast by Nature. Kali ini kita kedengar suara ombak nggak ya? Kita lagi di Pantai Mutiara. Nah, untuk kali ini bersama saya, Surti, juga bagian dari Indonesia Motorhome Club. Ada dua narasumber. Nah, narasumbernya istimewa banget. Ya, yang pertama adalah Om Arif ya, dari TACC. Terus yang kedua Om Hauke, Dewan Pembina dari Indonesia Motorhome Club. Nah, kali ini tema kita adalah, kita kan berada di daerah Trenggalek Tulungagung nih. Nah, kita akan ngomongin soal jalur lintas selatan atau JLS ya, bukan nggak jelas ya, tapi JLS, jalur lintas selatan. Oke, nah ini narasumber kita. Sekarang kita udah bersama. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Ya. Saya biasa manggilnya Om, nggak apa-apa ya? Om aja. Om Arif dan Om Hauke. Iya, Oke, siap. Om Arif. Om Arif dari TACC. Tadi saya udah bilang TACC Ya, ya? TACC. TACC itu apa sih, Om? TACC ya, sebentar. Untuk TACC itu adalah singkatan dari Tulungagung Olkar Community. Tulungagung Olkar Community. Ya. Awal berdirinya dulu itu gini. Kebetulan Tulungagung itu punya gedung olahraga, punya gor juga. Yang jelas gedung olahraga itu tidak saya sebutkan, yang pasti parkiran luas gitu ya. Parkiran luas pasti. Okay. Dan itu kita sering kopdar, jadi kopdar atau kopsan, kopi darat ya. Kopdar atau kopsan kita sering di situ, mungkin dari beberapa klub, ada yang dari Suzuki Cherry, ada yang dari Sebi, ada juga yang dari Avanza. Kita sering kumpul bareng, tapi hanya satu blok gitu. Dan satu blok, dan akhirnya kita itu dari teman-teman punya gagasan gimana kalau semua klub yang ada di Tulungagung ini kita jadikan satu. Gitu toh, dengan tujuan kan sama aja, kita tujuan sama-sama pecinta otomotif meskipun beda merek beda merek, tapi tujuan utama sebagai pecinta otomotif itu adalah untuk mencari saudara. Kita gitu, meskipun kita beda merek, yang penting rasa solidaritas. Jadi apabila ada pecinta mobil gitu ya? Sesama pecinta mobil, jadi apabila ada kerusakan, trouble di jalan, selama itu masih dalam naungan TACC ya, itu nanti kita kan, meskipun yang terdekat ada, yang rusak ini Cherry misalnya, ini yang terdekat dari membernya Avanza, kan itu bisa saling membantu juga. Tidak harus yang rusak Cherry yang bantu dari Cherry. Dari tahun berapa sih, Om? Itu kita bangun TACC itu dari tahun 2015. 2015. Ya, 2015. 9 tahun ya. Cukup lama juga. Cukup lama. Berapa nih membernya? Berapa? Kurang lebih membernya sekitar 150-an. 150 car, 150 orang nih? 150 car. 150 iya. car. Dan ada berapa merek? Ada berapa, atau dari beberapa klub asli? Iya, macam-macam ya. Mungkin saya lupa mau menyebutkan satu-satu. Ya, ada itu tadi dari Cherry, dari Sebi, dari Avanza. Ada 10 kira-kira? Lebih dari 10. Itu lebih dari 10. Sebenarnya tujuan kita yang pertama, dulu kan gini, kita bentuk TACC. Mungkin kalau hanya sekedar kita hura-hura untuk ngopi, untuk itu mungkin dari klubnya masing-masing oke lah. Tujuan kita di TACC itu adalah tujuan untuk sosial. Untuk sosial? Iya, tujuan untuk sosial. Jadi pernah kita juga mengadakan reboisasi. Reboisasi reboisasi pernah. Terus juga santunan juga pernah. Memang tujuan kita untuk itu. Terus juga pernah mengadakan sunat massal juga pernah. Berarti banyak banget ya kegiatannya. Jadi nggak cuma hura-hura. Tidak hanya hura-hura, bener. Banyak enggak iya, ya? bener. Jadi kita ada kegiatan sosialnya. Itu seperti itu. Nah, Om Arif, tadi kan kita ngomongin soal jalur lintas selatan. Tulungagung itu kan pasti salah satu nih bagian dari si jalur ini nih, kabupatennya ya. Oke, kalau menurut Om Arif mengenai jalur lintas selatan ini bagaimana? Kalau menurut saya jalur lintas selatan ini khususnya untuk Tulungagung dan Trenggalek. Jadi 5 kabupaten ya kalau nggak salah ya.
itu sangat-sangat membantu, terutama dalam sektor pengenalan potensi wisata. Potensi wisata, Iya, oke. salah satunya itu. Terbukti dulu pada saat jalur lintas selatan itu belum ada, seperti pantai-pantai yang ada kayak Pantai Gema, kayak Pantai Klata, terus jalur-jalur yang sampai ke sini itu ada beberapa pantai. Itu jalur pantai ini aja di Pantai Mutiara, ini dulunya akses ke sini itu sangat sulit. Jadi, jadi tidak bisa berkembang gitu loh. Terus akhirnya dengan adanya jalur lintas selatan, itu potensi wisatanya tergali akhirnya, terbuka. Dulu untuk wisata itu kebanyakan hanya habis di Pasir Putih, Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih. Iya. Itu memang namanya Pantai Pasir Iya, Putih. memang namanya Pantai Pasir Putih. Untuk Pantai Pasir Putih ke arah timur itu jalurnya sudah tidak bisa dilewati. Hanya bisa dilewati kendaraan mungkin yang 4x4, terus mungkin sepeda motor, ya hanya hanya itu saja. Oke lah. Emang saya lihat kalau di peta itu di Tulungagung, Pacitan, Trenggalek itu pantainya banyak. Iya, kita lihat bener. itu poinnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 tuh bener pantai ini gitu. Iya. Sekarang dengan adanya JLS ini sudah mulai terhubungi semua kah ke semua itu, jadi kayak saya di Semarang, Hauke atau teman-teman dari Jakarta itu mau ke pantai-pantai ini semua sudah bisa dilalui kah dengan nyaman atau gimana? Mungkin ada beberapa titik yang belum selesai, seperti dari jalur Panggul yang menuju ke Pantai Prigi itu sebenarnya jalur sudah terbuka, cuma pembangunan yang belum selesai. Terus dari Tulungagung Pantai Popo itu ke timur ada yang sudah selesai, ada juga yang belum selesai. Jadi jalur masih terputus-putus. Mungkin nantinya kalau jalur ini sudah terhubung sepenuhnya, ya nantinya pasti potensi wisata kita juga akan lebih bisa berkembang lagi. Memang pariwisatanya itu memang lebih titik beratnya ke pantai ya. Iya. Pantainya segitu banyak. Pantainya segitu banyak. Pasir Putih semua apa? Pantainya macam-macam sih, kayak ombaknya juga ini asik nih buat. Iya, kalau sini ombaknya landai. Asik juga buat surfing, apalagi di daerah Pantai Mutiara ini. Ini kalau siang hari itu terumbu karang di Pantai Mutiara ini masih sangat terjaga. Oh, terumbu karangnya ya? Iya, terumbu karangnya masih sangat terjaga di sini nih. Jadi dengan terjaganya terumbu karang di Pantai Mutiara ini, itu yang jelas populasi ikan itu di sini juga semakin banyak juga. Mungkin kalau siang mau surfing, asik ya, keren ya. Asik juga di sini. Oke. Nah, Om, ini kan kita karena dari Indonesia Motorhome Club nih. Nah, Om juga dari All Cars nih. Jadi kan semua jenis mobil, semua bentuk mobil. Lah, kalau motorhome Om udah pernah dengar belum atau udah pernah atau ada anggotanya yang juga sebagai pelaku motorhome gitu, mobilnya? Kebetulan saya untuk motorhome ini saya dengar ataupun saya kalau di sini di daerah Tulungagung mungkin masih minim ya untuk motorhome ya. Kebetulan saya ngikuti terus di IG-nya Om Hauke, YouTube-nya Om Hauke saya juga ngikuti terus. Memang dari kemarin itu saya nunggu Om Hauke datang ke Tulungagung. Itu sangat sampai ini ya. Iya, sekarang wah terkabul nih. Ternyata orangnya ada di samping saya. Itu sangat kebanggaan sekali Om Hauke. Iya, apalagi saya itu tadi malam di sini sampai jam 2 nunggu Om Hauke. Memang berharap ya. Iya, itu makanya Om Hauke itu kita kalau overland itu nggak bisa di planning. Pokoknya di mana kita mau berhenti, gimana ini kita bisa tidur di situ, bisa tidur di tempat. Dari motorhome tadi Om, ada nggak yang anggota yang sudah ada dari Olcars itu yang sudah jadi penggiat atau pelaku dengan motorhome gitu mobilnya? Gitu? Untuk dari Olcars sendiri belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jadi kepingin nggak sih Om gitu dari komunitas ini gitu lebih bisa ini dengan motorhome club ini? Sebenarnya sih kepingin juga. Kemarin dari teman-teman, kebetulan saya kan juga salah satu anggota dari klub Cherry, Suzuki Cherry Club Indonesia. Itu dari teman-teman Suzuki Cherry itu kan banyak mobil-mobil van yang punyanya Suzuki Cherry. Itu ada beberapa juga yang sudah dalamnya itu didesain seperti motorhome. Cuma tidak sedetail yang di motorhome karena mungkin keterbatasan dari Suzuki Cherry sendiri kan mobilnya kecil. Oke. Ya, ini kita udah ngobrol-ngobrol nih sebentar nih, kayaknya udah
haus nih kayaknya nih. Ya, gimana nih? Ada minuman nggak yang ditaruh nih di sini? Boleh nggak nih? Kayaknya udah haus nih. Boleh kita? Oh, ada kulkas di depan kita nih. Oh gitu ya. Iya, ini bisa dipakai nih buat kalau overlanding motorhome ini bisa pakai ini. Oke. Iya, Mantap nanti sambil sekali. dinikmati boleh ya. Ini dari sponsor kita juga. Oh Oke, iya. nah, oke Om, kita beralih dulu ke Om Hauke nih. Iya. Om Hauke, overlander. Ya kayak kita udah tahu lah ya siapa Om Hauke. Mungkin sebagian udah pada tahu perlaku overland ya, overlander. Nah Om, ini jalur lintas selatan. Ini kan asik banget nih. Saya sendiri juga kemarin barusan mengalami itu. Wah, jalannya kayak cacing gitu loh, Om, ya kan? Nah, sebagai Om yang sudah kemana-mana, sudah melalui segala jenis jalan. Nah, kalau dari sisi motorhome, ya, jadi untuk atau pelaku motorhome dengan fluktuasi jalan jalur lintas selatan itu gimana sih, Om? Jadi gini, Indonesia ini kan ada 3 kategori yang harus dikunjungin, yaitu beach, pantai, rainforest, hutan, dan satu volcano, gunung berapi. Bukit. Oke. Nah, kalau jalur selatan ini itu kombinasi, ada rainforestnya, ada beachnya, Iya. mungkin ada gunung purba. Kenapa saya bilang gunung purba? Misalnya seperti di daerah pantai selatan Jogja itu pasirnya hitam. Kalau ada hitam pasti ada volcano. Pasti ada volcanonya ya, Ya, ada volcano jadi gitu, ya. khusus untuk jalur selatan ini tidak ada jalan yang flat, Iya. selalu naik turun. Ya. Itu dulu dah. Nah, sedangkan kita ini motorhome. Motorhome itu sudah kapasitasnya pasti dari segi gross weight-nya itu sudah lebih dari 3 ton. Sudah lebih dari 3 ton. Dari Oke, 3 ton itu gitu. Sudah pasti ya. Pasti. Motorhome. Oke. Nah, kalau saya mengamati jalur Pansela ini, sebetulnya saya udah pernah laluin sebelum jadi pun saya udah pernah laluin ya, ke Pacitan segala. Ya, itu memang medannya itu tidak bisa diprediksi karena jadi turun rata tahu-tahu tanjakan turun lagi. Udah gitu ada yang belokan 360 Ya, derajat. orang Jawa bilang cilukba. Iya benar. Saya Banyak juga Cilukba. kemarin gitu. Jadi jalan Nah, turunan Cilukba. gitu Kalau ya. kita pakai mobil matic sama mobil manual itu pun beda. Nah, tapi kalau motorhome ini yang dilihat ini adalah beratnya. Beratnya ya. Jadi kalau saya sebagai pemakai motorhome, saya akan berpikir 2 kali. Apakah ini mampu nggak untuk Untuk dilalui. dilaluin gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, saya lihat jalan-jalan Pansela ini masih belum banyak tanda rambu lalu lintasnya. Pansela terutama di Jawa Timur ya Om. Ya, pokoknya rata-rata itu karena jalannya baru. Tandanya ini cuman kebanyakan tanda turun, naik. Tidak, biasanya kalau yang saya alami di luar negeri atau di daerah-daerah yang lain itu ada persentasenya. 65%, 35%. Jadi orang tuh berpikir nih kalau 35% sama 65% saya mesti pakai Verneleng 1 atau 2. Repairnya ya. Karena kalau mobil itu kalau terlalu banyak direm, Ya. orang males ngoper. Itu tadi ada anggota 1, biasanya merosot itu remnya. Merosot udah. Ya, oke. biasanya enggak itu satu. Kedua, rest area ini biasanya rest area karena orangnya punya warung. Iya, saya Jadi juga bukan, kemarin gitu, nah jadi berhenti di rest area. yang sebetulnya namanya rest area itu orang tidak boleh belanja, memang mau tidur, mau istirahat. Kalau di sini rest area berhenti malah jajan. malah jajan ngopi. Malah crowded, malah akhirnya bukan. Nah itu mungkin yang harus dipilah-pilah lagi. Jadi kalau betul-betul rest area itu biasanya isinya tong sampah Tong sampah. sama WC udah. WC. Jangan dipancing oleh orang jualan. Tapi rata-rata mungkin di sini. Di sini begitu, jualan. Om. Nah itu kalau rata-rata itu di Pansel. itu betul-betul rest area ya. Jadi memang orang akan di situ akan istirahat gitu. Oke. Ya, dan WC umumnya memang tidak ada karena di sini memang terikat harus bayar karena memang harus kebersihan ya. 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 Nah itu fasilitas-fasilitas seperti itu. Terus mengenai turunan tajam, Nah. mereka kadang-kadang nggak dipasang railing. Ya, masih belum sepanjang Masih, jalan Ya, belum ada railing gitu ya. Jadi kira-kira ada kondisi sebenarnya bisa nggak tapi dilalui dengan motorhome ya? Kalau kondisi motorhome ini kalau memang kapasitas engine-nya cocok sama yang dibawa gitu, saya rasa tidak masalah. Cuman skill membawa motorhome itu
beda sama skill membawa truk. Kalau motorhome itu isinya banyak. Kalau naik turun nggak diikat, berantakan dalamnya. Ya. Berarti memang Panci-panci semua. Oke. Berarti memang beda ya dengan truk, karena saya lihat gitu banyak truk-truk Pertamina atau Ya, itu kan muatannya diikat semua. Tapi kalau motorhome panci-panci bisa jatuh semua. rontok semua kan, kayak begitulah Ya, kira-kira. tapi seneng nggak Om dengan jalur lintas selatan ada ini? Oh, pasti seneng dong. Pasti seneng ya? Karena itu sebetulnya Pulau Jawa itu kan utara kan tidak ada apa-apa, tidak ada pegunungan, yang selatan pegunungan semua. Selatan pegunungan semua. Iya, itu Gunung Kidul kan? Iya. Itu kan memanjang dari Jogja sana terus kan? Jogja. Nah, sampai dari Cilacap lah. Itu kalau memang buat motorhome yang memang seneng dengan view dengan Iya, tapi ada ini yang harus diperhatikan karena di sepanjang itu tidak ada area untuk parkir mobil untuk camping, untuk istirahat buka motorhome itu nggak ada. Iya. Berarti kalau untuk masukan ini kan sudah mulai berkembang nih motorhome Iya. di Indonesia. Iya. Ya kan si Om juga tadi Om Arif juga dari PSSI juga kepingin kan juga Iya. ada yang kayak itu. Berarti kan apa nih kira-kira harapan ininya nih Om? Harapan Apa saya masukannya nih kira-kira. di tempat 50 km tiap 5 km titik disediain lapangan paling sedikit setengah hektar. 5 km. 50 km. Oh, 50 km Iya. setiap 50 km. Ya, ada satu tempat titik yang memang disediain fasilitas untuk parkir motorhome. Berarti seperti dalam camper van park gitu ya? Iya, Atau ada WC-nya, ada kamar mandinya, ada view-nya gitu. Jadi kalau orang seperti tadi malam ada teman kita tuh solar filternya pecah. Oh, Ya kan, itu kalau ada titik dia akan melihat, bisa. oh ini saya antara titik antara camper van 49 sama 50, saya pecahnya di sini. Oke, saya akan berhenti di 50 gitu loh. iya. Karena Kalau ini kan di tengah hutan, nggak tahu itu Jadi kayak begitu. fasilitas untuk kayak untuk perbaikan, Iya. untuk istirahat itu memang sangat terbatas dan Iya. rest area tadi Iya. juga saya juga ngalami juga rest area itu saya sangat sulit mencari dan ternyata untuk 2-3 mobil aja udah penuh karena memang Iya. isinya warung-warung Iya, ternyata. Ya, jadi medannya, jalannya itu udah bagus banget, Jalannya bagus hot sih mix sebenarnya. banget. Tempat wisatanya ada, tapi kosmetikalnya kurang. Kurang di kosmetik. Nah, Di kosmetik itu coba detailnya dalam kosmetik. tadi rest area masih belum ada, belum ya ada tempat banyak, untuk nongkrong campingnya belum ada. Ya. Hutan-hutan gitu kayaknya cakep Dan banget yang ya. penting sekali itu tiap berapa kilometer harus ada telepon umum, Telepon umum. SOS. Oh ya, maksudnya Ya, kalau saya ada di luar negeri, kesulitan, itu kalau ada apa-apa langsung SOS. Karena kan nggak ada sinyal sini. Iya. Kan nggak ada. Jadi daerah yang tidak ada sinyal itu harus ada tiang, harus hanya kasih lampu merah, ada tulisan SOS. Jadi biarpun jalan kaki kita akan telepon itu untuk ke polisi terdekat. karena jangankan ke telepon karena untuk penerangan pun kita lalui kemarin Iya. amat sangat minim Iya. sekali pada Iya. itu jalan nasional. Ya, jadi pasti dikemas di kosmetik itu, Kosmetik. sehingga itu jalannya hidup. Dipercantik nih tapi Iya. fungsional juga. Ya, kalau jalannya itu cuman aspal halus gitu aja, ya itu cuman jalan robos aja, nggak ada. Jalan nggak mungkin hidup. sudah Iya. bagus ya sudah Iya. ini ya walaupun masih belum semuanya Jadi- merata ini. Turisnya lewat doang, nggak mandek, nggak berhenti gitu loh. Itu ya masalahnya ya. Jadi karena tidak ada titik-titik yang Iya. bisa untuk dia spot dia untuk berhenti selain istirahat juga untuk melihat pemandangan yang indah di daerah. Mulainya dari mana nih ya? Pacitan, Daerah Pacitan, ya Panggul. Panggul, Panggul itu masuk Trenggalek, juga Tulungagung. Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Masuk mana lagi nih kalau yang JLS ini? Blitar. Blitar, Iya, ya, Blitar, sampai Malang. Malang. Iya. Oh, sampai Malang ya? Sampai Malang, Jadi, iya. Karena mungkin kalau akses ke Malang lebih ini ya daripada ke sini nih. Jadi kayaknya Malang yang lebih naik gitu ya. Iya, benar. Sini akses pemandang wisata pantainya amat sangat bagus gitu. Sama pom bensin kurang juga. Iya, benar. Pom bensinnya Betul, kurang. pom bensin. Jadi kalau kayak seperti saya ini hampir kosong nih, tinggal 10 liter mungkin. Ah, Ya besok pagi mungkin di berarti itu memang Tulungagung. solar ya Om ya? Kalau untuk Ya solar atau apa ya. solar ya, Ya. untuk pom bensinnya yang masih ya. Ya. Oke, itu masukan kalau dari motorhome. Nah, kalau untuk yang dari TACC sendiri kan sebagai ini kayaknya mungkin kalau TACC ini Tulungagung mana Trenggalek Tulungagung ini udah kayak cuma mainan bolak-balik aja gitu Mungkin kan kayaknya gitu, misalnya iya. kita
yang motorhome atau mungkin yang dari ini gitu kan. Kalau ini mungkin udah kayak slalom biasa aja gitu. Nah, tapi mungkin kan juga ada masukan kali sebagai dari orang lokal nih, yang lokal dari Tulungagung, Trenggalek lah dan sekitarnya Pacitan ini. Ini gimana untuk JLS ini? Harapannya dan masukannya, atau mungkin tadi mungkin sudah ada ini sedikit ya, tapi mungkin ada juga masukannya yang lebih spesifik lagi kepada pemerintah di sini. Untuk masukannya seperti yang disampaikan Om Hauke tadi, memang itu benar. Perlu rest area, perlu juga SOS dan juga pom bensin. Itu yang belum ada memang. Jadi rest areanya yang mumpuni ya. Iya, bener, rata-rata. Nggak hanya motorhome aja gitu. Dan nggak ada warung. Nah, kalau ada warung bukan rest area namanya. Rest area. Jadi kalau rest area Ya untuk rest betul-betul kosong. Iya. Luas. Ada WC atau toilet, kamar dan mandi tong sampah. Dan tong sampah. Iya. Oke, itu udah. Karena sudah. sampahnya mobil kan dibuang di situ. Iya, jadi kita kan juga harus jaga lingkungan juga. Nah, terus gimana lagi Om? Jadi tadi ada menurut Om juga memang harus ada. Ya itu rest tadi area. harus ada rest area, pom bensin. Memang selama ini kita sendiri aja yang orang lokal. Saya pernah mengalami. Saudara saya itu pernah kecelakaan di daerah pantai sini, ya. Pernah di sana. Itu kita mau menghubungi siapa yang dihubungi pun kita juga tidak bisa karena tidak ada sinyal. Dan akhirnya, akhirnya apa? Untuk membawa si korban ke rumah sakit terdekat, itu kita cari tumpangan pick up. Karena ambulan pun kita hubungi, kita juga tidak ada sinyal. Susah sinyal, dan juga mungkin rumah sakit juga masih belum tempat untuk kesehatan kan kita juga perlu ya Om. Iya, benar. Maksudnya untuk puskesmas lah, sedikitnya puskesmas ya. Atau klinik gitu kan, yang itu tuh juga masih jauh-jauh adanya mungkin di kota ini. Jadi untuk kalau ada, namanya kita orang perjalanan kan, jadi kadang-kadang ada hal yang tidak terduga gitu. Jadi kita susah untuk mencari kemana. Dan umumnya yang jalan di sini ini orang-orang dari kota Jakarta yang mana yang biasa tidak seperti orang lokal. Kalau orang lokal kan tanjakan turun, kalau Jakarta kan. Iya, makanya kayak saya bilang tadi kita masih jalan itu masih gitu kan, masih jalan, apalagi kita bawa mobil yang besar-besar gitu kan, bus dan sebagainya. Tapi kalau orang Tulungagung mungkin sudah ngerti, cuma kan harapannya kan harapannya bisa seperti itu. Menaikkan potensi wisata, tentu bukan dari orang lokal aja. Kita harapannya dari luar negeri bahkan yang datang gitu. Benar gitu. Oke. Ada ini nggak, sudah ada wacana atau apa nggak dengan pemerintah atau apa mungkin gitu? Ya, mungkin kalau dari kita dari komunitas juga hanya bisa berharap dari pemerintah, atau mungkin juga dari pemerintah sendiri karena pembangunan yang belum selesai. Oke, masih belum selesai ya? Mungkin belum selesai ya. 600-an kilometer loh kalau Jawa Timur ini, saya ini hampir 700 km. Nah, itu kemungkinan memang karena pembangunan yang belum selesai. Jadi mungkin sebenarnya sih kalau kita amati ada beberapa titik-titik yang sudah diratakan. Mungkin nantinya itu bisa jadi rest area juga. Tapi memang kemungkinan belum selesai. Untuk penerangan memang sangat minim sekali ya Om Hauke ya. Iya, sangat minim, bener. Apalagi di yang paling parah itu di jalur Pacitan ke Trenggalek, iya. Betul. Itu memang jalannya sangat berliku, naik turun, ya. Sampai 360 derajat tadi. Bener. Itu ada, sana juga ada namanya tanjakan 17% juga ada. Nah, itu kan harusnya dikasih tahu ya, harusnya ada informasi. Itu ada. Bagus ya. Di situ tuh ada tanjakan 70%. Jadi kalau jenengan dari arah dari Pacitan mau ke Trenggalek itu pasti melewati situ. Jadi kalau situ tuh pada saat turunan kalau bisa ya pakai persneling yang rendah. Jadi jangan pakai rem terus. Iya. Kalau pakai rem terus nantinya takutnya kaliper panas. Jadi nanti remnya bisa macet itu di situ. Oke, ya baik. Wah, ini emang menarik banget itu karena memang potensinya itu sangat besar sebenarnya ya, jalur lintas selatan, karena ini sebenarnya nyambung kan kita di Pulau Jawa ini, Pulau Jawa dari kita yang selama terdengar kita pantura terus gitu kan yang sering dipakai, dan itu jalannya yang bagus gitu bisa untuk motor. Pansela ini padahal lebih bagus juga, mungkin malah lebih bagus karena dengan gunung tadi seperti Om Hauke, pantai juga banyak, tapi memang fasilitas untuk jalannya juga masih ya. Jadi masih dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu dengan ke Jawa Timur masih nyambungnya masih terputus-putus, masih belum maksimal. Dan ketika harapannya kita dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini dari orang lokal, kemudian dari Om Hauke yang juga
overlander gitu ya, udah biasa nomadik dengan mobil gini, tentu harapannya kita orang Indonesia, kita bangga dengan Indonesia, dengan tanah, dengan wisata kita, dengan wilayah kita gitu ya, segala potensinya. Itu harapannya jalur lintas selatan ini bisa terus lebih baik ya, kedepannya bisa lebih diperbaiki, kemudian juga bisa dinikmati oleh semua, nggak cuma dengan mobil-mobil biasa atau hanya orang lokal saja. Dan itu harapannya kita juga bisa dinikmati oleh motorhome ya, motorhome atau camper van yang sekarang lagi booming di Indonesia ini ya. Jadi nggak mobil-mobil besar pun bisa menikmati dengan nyaman dan aman, itu yang penting. Oke, mudah-mudahan nanti ini Mas, pembicaraan kita ini ada bisa didengar ya dengan pihak-pihak tertentu, juga nanti bisa bermanfaat untuk semua orang, dan bisa akhirnya orang jadi mudah-mudahan penasaran nih, apa sih ini jalur lintas selatan, kemudian pantainya tadi Dodo omongin apa nih, kayaknya sudah suara-suara ombak asik nih kayaknya di Pantai Mutiara ini. Yang mudah-mudahan pendengar kita tertarik, dan itu bisa jadi dari pemerintah bisa untuk lebih concern juga lagi tadi dengan perkembangan jalur lintas selatan. Terima kasih banyak. Sebentar ini saya Waduh. sebentar mau menyampaikan dulu. Oh iya, silakan. Ada sedikit bingkisan untuk Om Hauke. Oke. Dari TACC. Dari TACC. Oke, dari TACC. Ini ada sedikit bingkisan dari Om Hauke ya. Kita terima dulu, mari silakan. Sebagai ucapan terima kasih kami dari TACC, karena Om Hauke juga sudah membantu untuk pengembangan wisata di daerah kami. Ya, ini. Ini karena TACC, karena Tulungagung juga ikonnya sebagai bisa diterangin? Ini dari gambarnya Reok Kendang. Reok ya. Iya, Reok Kendang. Ini Reok Kendang dari Tulungagung. Tulisannya apa tuh, Kak? Ini tulisannya hatur nuwun. Hatur nuwun rawuhipun itu artinya terima kasih atas kedatangannya ya. Dan juga ini ada oleh-oleh, karena Tulungagung itu terkenal dengan CT, kopi CT. Sudah pernah tahu? CT itu apa belum? CT itu adalah sisa kopi. Sisa kopi? Jadi kalau kita buat kopi, kopi diminum sudah habis, itu kan ada sisa kopi. Itu biasanya kalau sini dioleskan ke rokok. Dioleskan ke rokok. Iya. Fungsinya? Ya, mungkin menambah kenikmatan bagi yang pecinta rokok. Ini ada oleh-oleh dari kopi khas Tulungagung, namanya kopi ijo. Kopi ijo. Iya, yang jelas kopi ijo ini tidak ada di tempat lain selain Tulungagung. Keren. Keren banget ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oke, gitu ya podcast kita, podcast by nature di Pantai Mutiara. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.